Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all are healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we are meeting again in English lesson. So today we are going to continue our topic. This is our first topic in this semester, that is about review text. Ya, jadi topik pertama kita di semester ini di kelas 12 ya, pelajaran bahasa Inggris minat. Topik pertama kita adalah tentang review text. Dari judulnya aja kalian udah tahu teksnya ini kira-kira tentang apa, ya kan? Kita sudah banyak belajar, we have discussed about many kinds of text, many genres of the text. Kita sudah banyak belajar genre text ya, jenis-jenis teks, dan ini adalah salah satunya yaitu review text. Nah, dari judulnya saja sudah tahu kira-kira teks ini membahas apa, gitu ya kan? Of course tentang review apa saja, bisa buku, film, cerita, novel, dan lain-lain gitu. Nah, jadi untuk menuju ke sananya, ketika kita akan memiliki project nantinya untuk mereview sebuah karya, ya, sebuah publikasi, kita harus tahu dulu apa sih review teks itu dan apa sih tujuannya. Okay, so get yourself focused and ready. Okay, what is review text? Yeah, review text is an evaluation of a publication such as a movie, video game, musical composition, book, a piece of hardware like a car, home appliance, or computer, or an event or a performance such as a live music concert, musical theater show, or dance show. Nah, seperti yang sudah kalian request, as you requested before in the last semester that I should have included the bahasa here ya. Jadi Miss tolong dong masukkan tuliskan bahasa Indonesianya gitu supaya lebih mengerti. Nah, di sini sudah Miss jelaskan yang biasanya Miss menjelaskannya dalam bahasa Indonesia in speaking form ya, biasanya Miss bicarakan, tapi mungkin kalian akan kesulitan mendengarkannya. Sebenarnya itu melatih listening kalian juga gitu, tapi nggak apa-apa lah, Miss bantu kali ini. Jadi di sini sudah Miss buat bahasa Indonesianya. Text review itu adalah sebuah bentuk evaluasi atau penilaian terhadap sebuah karya publik ya, sebuah publikasi gitu ya. Sebuah karya yang dipublikasikan, misalnya film, permainan online ya, game online, komposisi musik, buku, semacam perangkat keras seperti mobil, perlengkapan rumah atau komputer, atau bahkan sebuah acara atau penampilan seperti konser musik, pertunjukan tari, musik teater yang secara langsung diadakan, dan contoh lain-lain yang bisa direview untuk membantu penonton atau pembaca atau pendengar ya untuk memahami bagaimana sih penilaian dari sebuah karya itu gitu. Itu membantu si pendengar ataupun si pembaca yang membaca teks review teksnya ini gitu ya. Oke. Nah, apa sih Miss tujuan review teks ini? Setiap jenis teks semua punya tujuan, semua punya definisi, semua punya strukturnya masing-masing ya dalam bahasa Inggris. Sama juga seperti dalam bahasa Indonesia kok. Nah, jadi review text is used to evaluate or review or to inform or to explain the events or artworks for the readers or listeners to be considered and give the suggestion or criticism for the artworks. Nah, jadi text review ini digunakan untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi itu menilai gitu ya. Menilai, mereview
menginformasikan atau menjelaskan sebuah acara atau karya kepada pembaca ataupun pendengar sebagai bahan pertimbangan mereka, sebagai bahan pertimbangan pembaca dan pendengar ini. Ketika si pembaca atau si pendengar ini membaca teks kalian, mendengarkan hasil review kalian, itu merupakan sebuah pertimbangan mereka untuk melihat atau membeli apa yang kalian review itu gitu, dan memberikan saran atau kritik terhadap produk atau karya yang direview. Nah, ketika kalian memberikan saran atau kritik terhadap sesuatu yang kalian review itu akan berguna bagi si produsernya gitu, yang memproduksi si produknya, yang memproduksi karyanya, yang mempublikasi karyanya untuk membuat atau membangun karyanya untuk lebih baik lagi gitu. Jadi review teks ini bagi kita si penulis banyak gunanya juga, bagi si pembaca juga banyak gunanya, bagi yang pemilik apa yang kita review juga banyak gunanya gitu. Nah, apalagi zaman sekarang ketika kalian mereview sesuatu itu bahkan dibayar gitu. Ketika kalian mempunyai banyak pembaca atau pendengar atau pengikut istilahnya, misalnya di Instagram, ketika kalian banyak followers, atau di YouTube ketika kalian banyak subscribers ya, itu bisa kalian jadikan sumber penghasilan. Ketika kalian mereview produk-produk, nah si pemilik produk akan membayar kalian untuk mereview itu, ya kan? Nah, itu juga berguna bagi si penonton untuk mempertimbangkan hasil review kalian. Begitu. Nah, itulah gunanya, sangat besar gunanya mempelajari review teks ini gitu. Jadi, ketika kalian mereview itu nggak bisa asal-asal, semua ada strukturnya gitu. Oke? Nah, berbicara tentang struktur, seperti biasa, semua teks itu ada generic structure-nya ya. Generic structure-nya itu struktur umum yang dimiliki si review teks ini gitu ya. Nah, jadi berbicara tentang struktur, inilah struktur dari review teks itu. Ketika kalian mereview sesuatu, disarankan kalian untuk membuat teksnya dulu supaya tidak salah bicara. Ketika kalian mereview sesuatu, kritik kalian itu bukan merupakan kritik yang menjatuhkan, tapi merupakan kritik yang membangun, lebih kepada suggestion, ya kan? Nah, ketika kita mereview sesuatu, of course kita tidak mungkin tidak menemukan kelemahan dari sebuah karya atau produk itu gitu ya. Nah, ketika kuliah kalian juga butuh sekali bekal dari review teks ini. Kenapa? Karena di kuliah kalian akan banyak sekali harus membuat laporan, makalah, dan segala macam yang sifatnya mereview. Contohnya mereview buku ya, mereview video ya, kebanyakan mereview jurnal juga, mereview makalah. Nah, ini sangat berguna untuk kalian gitu. Jadi bekalnya itu ketika kalian sudah memahami review teks ini, untuk mereview sesuatu itu tidak bisa asal-asalan gitu. Tidak bisa asal ceplos, ini bagus, ini saya suka gitu. Nggak bisa. Kita harus punya banyak pertimbangan, bahkan evaluasi dari kita itu harus ada pendukungnya gitu. Yang dibuktikan dari dalam karya tersebut gitu. Misalnya kalau buku tuh kita bilang nih, kata-katanya kurang agak susah dimengerti. Nah, kalian harus tunjukkan contoh kata-kata yang susah dimengerti itu di mana gitu. Nah, itu dia biasanya di bagian evaluation. Oke, kembali kita ke generic structure-nya. Nah, generic structure dari review text ini ada 4 ya. Yang pertama orientation atau introduction. Nah, orientation atau introduction ini berisi tentang latar belakang informasi ya, latar belakang informasi, background information of what will the writer review ya, latar belakang informasi apa kira-kira yang akan di-review oleh si penulis, misalnya tuh buku, film, judulnya apa gitu ya. Nah, di bagian orientation inilah akan dijelaskan ya. Lalu ada evaluation. Nah, evaluation atau evaluations itu bisa lebih dari satu gitu ya, intinya begitu, ini maksudnya begitu. Evaluation pertama, kedua, ketiga gitu. Jadi penilaiannya itu tidak hanya satu, bisa 2, bisa 3 atau lebih banyak gitu ya.
Itu ketika evaluation-nya banyak, itu akan lebih berguna untuk pendengar dan pembaca. Nah, isi evaluation ini kan penilaian tuh. Nah, penilaian itu berisi ini, penilaian dari diri kamu, bagaimana pendapat dan rekomendasi dari kamu. Nah, ini juga semuanya harus didukung dengan data yang terdapat dalam hal apa yang kamu review. Misalnya buku tuh, kalian harus dukung dengan data yang ada dalam buku itu. Tidak boleh sembarangan, gitu ya. Nah, interpretation ini berisi tentang pemahaman kamu, apa sih keseluruhan isinya, apa sih kesimpulannya. Misalnya kita bahas ini sekarang yang di review penulisnya adalah buku ya. Nah, apa sih kesimpulan isi dari buku itu? Bagaimana kira-kira ceritanya, karakternya, plotnya ya. Itu semua dibahas di interpretation, sehingga kurang lebih si pembaca tahu kira-kira ini isinya apa. Dan mungkin si pembaca sedang mencari isi dari sebuah cerita yang berkaitan dengan interpretation dari yang kamu review ini gitu. Jadi si pembaca atau si pendengar tertariklah untuk membeli produk yang kamu review. Nah, yang terakhir adalah summary. Summary ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya ini adalah pendapat kamu yang paling terakhir yang menyimpulkan bagaimana kekaguman kamu, pujian kamu terhadap produk itu gitu, yang mendukung hal-hal yang baik begitulah. Oke, di sini ada example. Kalau misalnya language features-nya atau karakteristiknya itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya seperti biasa. Sekarang kita lihat dulu contohnya ini. Oke, di sini ada contoh si penulis mereview sebuah produk ya, produk yang berhubungan dengan jerawat nih, ada oke. Nah, di sini contoh review teks ketika si penulis ingin membahas sebuah produk yang berhubungan dengan acne ya. I've been fighting with acne for almost 5 years. I have tried many acne products and even went to dermatologist, but it seems like my acne just get worse until I find Tamanu oil, the magic oil. Nah, disinilah dia menceritakan apa yang akan dibahas dia, akan direview dia di dalam teks ini, dalam review teks ini. Nah, itu adalah orientation atau introduction-nya gitu. Lanjut, Tamanu oil is a lifesaver for my skin. This is probably the most effective remedy for my acne. Nah, ini adalah evaluation atau penilaian dari si penulis. Bagaimana sih Tamanu oil ini menyelamatkan kulit wajahnya yang berjerawat. Nah, inilah bagian interpretation-nya, merupakan kesimpulan dari produk itu. Extracted from the nuts of an evergreen tree called Calophyllum inophyllum, Tamanu oil is a remedy long used in Polynesia and Southeast Asia on the face, hair, and skin for conditions such as acne, psoriasis, and scars. Since Tamanu oil is said to alleviate pain, the oil is also used topically to relieve the pain caused by conditions like sciatica and sinkles. Some proponents also claim that Tamanu oil can help aid in the regeneration of skin. For this reason, Tamanu oil is thought to help reduce the appearance of stretch marks and scars like acne scars and keloid scars. In addition, Tamanu oil is said to promote the healing of burns, blisters, and cuts. Some people also use Tamanu oil to shoot insect bites. Nah, ini merupakan sebuah inilah ya. Apa sih isi dari produk itu? Apa-apa saja yang bisa dibantu oleh produk itu gitu. Merupakan sebuah kesimpulan bagaimana sih kira-kira produk ini, apa saja yang akan disembuhkannya gitu. Nah, ini di bagian inilah merupakan sebuah referensi bagi pembaca untuk memilih produk ini gitu dari bantuan review kamu gitu kan. Nah, yang terakhir di bagian summary ya, kalimat akhir yang mendukung untuk kalimat-kalimat sebelumnya.
I have been using tamanu oil for almost 2 months now, and I have already seen the drastic change for my skin. I totally recommend this oil for those who is fighting acne like me. Nah, ini merupakan sebuah kalimat tendangan akhir untuk meyakinkan pembaca gitu dia. Yang untuk lebih meyakinkan pembaca tentang review kamu tentang produk jerawat tadi ya, tamanu oil ini tadi. Gitu dia, itu merupakan contohnya dan begini juga cara menganalisisnya. Kita tahu dari mana merupakan penilaian, dari mana merupakan kesimpulan dari produk itu, dan bagian akhir untuk mendukung ya, menendang gitulah ceknya. Kata-katanya menendang kalimat-kalimat sebelumnya untuk lebih meyakinkan pembaca inilah yang kalian cari gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang review teks. Kita akan lanjut di next video, in the next meeting. So, see you to the next video, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.